Sekarang gilirannya Calontong. Mungkin Calontong mempunyai beberapa survei mengenai menantu dengan mertua ini. Pasti itu. Ya. Saya perkenalkan diri dulu. Silakan. Saya tukang survei keliling, jelas lucu dan jujur. Wah, disingkat apa? Tusuk jelujur. Tusuk jelujur. Ya. Ketika mertua ikut ke anak, Pak Ronald mengatakan bahwa kesannya itu jangan. Jangan. Kesannya ini yang membawa masalah nanti pasti mertuanya. Enggak selalu. Iya. Enggak selalu, karena masalah itu tidak harus datang dari mertua. Bisa saja dari menantu atau anak sendiri. Jadi jangan terlalu membatasi hal itu. Iya. Tirulah, gini loh. Ada salah satu contoh keluarga yang sama sekali nggak pernah bermasalah dengan mertua. Bagus. Kita harus contoh itu. Keluarga apa? Siapa itu? Nabi Adam. Ya kan manusia pertama Nabi Adam. Ya nggak mungkin punya mertua lah. Anda tuh Neil gimana sih? Armstrong manusia pertama. Itu yang mendarat di bulan. Ya Neil Armstrong. Iya orang. Neil Enggak, Bapak ini kenapa sih? Kenapa emang? Emang protes apa? Nggak tahu. Nabi Adam nggak pernah berantem dengan mertuanya, bener atau enggak? Benar. Lah terus kenapa dimasalahkan kalau bener? Pernyataan Anda itu Benar. salah. Mengganggu. Bukan salah mungkin ya. Secara- Betul, tapi tidak perlu. Ya betul. Tidak perlu diungkapkan. Mungkin buat Anda tidak perlu. Ya. Siapa tahu buat yang lain perlu. Jangan egois. Yang lain perlu nggak pernyataan yang tadi itu? Yang mana sih Pak? Yang Neil Tuh. Armstrong. Jangan ikut campur. Kayaknya Bapak Dia ini. pakai bawa-bawa Neil Armstrong. Jadi ini saya bicara ya, dulu mertua saya itu terheran-heran dengan saya. Terherannya kenapa maksudnya Jadi ini tuh? mertua saya itu, saya heran. Kamu seperti itu kok bisa jadi menantu saya. Justru saya yang heran Pak, kenapa Bapak mau punya menantu kayak saya? Saya bilang gitu. Jadi kondisi saling pengertian ini sebenarnya untuk bisa mengeliminasi permasalahan. Mau hidup bareng, mau hidup terpisah, potensi bermasalah itu pasti ada. Pasti ada. Karena hubungan itu tidak terputus. Betul. Ya, makanya saya setuju. selidiki, saya survei. Mertua yang hidup sendiri dan hidup bareng anak menantu itu persamaannya satu, sama-sama hidup. Oh, mereka sama-sama hidup. Ada yang dibunuh nggak tuh waktu itu? Nggak ada ya, sama-sama hidup berarti ya. Iya. Yang kedua, sama-sama mertua mereka itu. Kok sama-sama mertua? Loh, mau hidup sendiri atau bareng anaknya mereka tetap aja mertua. Si mertuanya itu, Iya. bukannya semuanya Ya, jadi makanya mertua. yang kita bahas kan mertua ini, Iya, bukan iya, masalah iya. anaknya. Yang ketiga, sama-sama punya menantu. Yang hidup sendiri dan hidup bareng menantu itu sama-sama punya menantu. Itu persamaannya. Saya lanjutkan dengan survei. Iya, iya, iya. Saya survei 100 mertua yang hidup dengan anak dan menantu. Dia nggak sendiri ya. Karena kalau hidup sendiri itu nggak perlu dibahas karena itu yang Dia sendiri dia. yang seharusnya Iya. harus terpisah karena sudah Mandiri. rumah tangga yang berbeda. Survei ke penyebab kenapa mertua hidup bareng anak menantu. Penyebabnya 60 karena kondisi ekonomi. Karena kondisi ekonominya pada saat itu belum mandiri. Rata-rata seperti itu. Tapi tetangga saya itu keluarga bareng mertua sama menantu punya ruang bawah tanah. Wah, hebat dong, punya bunker. Loh, enggak. Maksudnya ruangan di rumahnya itu bawahnya tanah, belum di keramik. Oh, kirain saya bunker kalau orang Wah. bawa tanah. Itu biasanya kan bunker, itu sih belum diapa-apain. Iya, makanya itu kondisi ekonomi. Ah. Yang 15 karena kondisi politik. Kondisi politik tuh gimana? Ada. Tetangga saya itu mertuanya kan orang di Timur Tengah sana. Karena kondisi politik akhirnya pindah ke sini untuk ikut sama anak menantu. Itu karena kondisi politik. Masa banyak segitu, banyak begitu banyaknya? Ada 15, orang saya ini di tempat penampungan surveinya. Oh ya iyalah kalau tempat penampungan sih. Yang 20 karena kondisi alam. Nah, kondisi alam tuh apa? Karena orang tuanya terjadi Jauh. korban bencana atau apa. Kayak ini asap itu sementara ikut menantu yang asapnya lebih banyak. Lo gimana sih? Pindah ke tempat yang nggak- Maksudnya as soon as possible ikut Oh, menantu iya, yang iya, lebih iya. aman. Mertua saya jual sate, banyak asapnya nggak kayak rumah saya Pak. ya kan Itu dia asap tukang karena sate. bakar sate, Meng. Kan ditungguin satenya, bukan asapnya. Siapa sih nih? Neil Armstrong. Ya. Ya. Yang 60 karena kondisi ekonomi, 15 kondisi politik, yang 20 kondisi alam, yang 5 karena tidak terkondisi hidupnya. Tidak terkondisi itu gimana maksudnya? Jadi karena Ya tidak direncanakan dulu akhirnya. Oh, akhirnya tinggal ngikut dulu sama. Terus pertanyaan itu kan penyebab. Iya. Terus saya tanya, kenapa
mau hidup bareng dengan anak menantu? 60 menjawab karena takut hidup sendiri di masa tuanya. Yang 40 karena berani. Berani? Kok berani? Beraninya hidup sama menantu maksudnya. Oh, jadi tetap takut sendiri dong. Masuknya ke yang tadi yang takut dia. Ya terserah mereka. Saya nggak mencampuri takut atau berani. Jawaban mereka seperti ini. Iya. Kemudian mulai kapan? Nah ini penting. Mulai kapan hidup bareng sama anak menantu? Ya. Yang 50 menjawab sejak ada cucu. Jadi sudah hidup bareng sejak ada cucu. Ada cucunya. Sebelum ada cucu dia nggak bareng. Yang 30 sudah sejak pensiun. Oh, sejak Waktu pensiun. masih kerja Uh-uh. nggak bareng, tapi begitu pensiun bareng. Hmm. Nah yang 20 ini sudah sejak punya menantu. Jadi begitu anaknya menikah dia langsung Udah ikut. langsung tinggal. Ha-ha. Terus sampai kapan? Ini penting. Ya. Sejak kapan dan sampai kapan? Yang 50 saya tanya, yang sudah sejak punya cucu. Saya tanya, sampai kapan? Sampai cucunya dewasa. Ya. Yang 30 yang sejak pensiun saya tanya, sampai kapan? Sampai nanti dapat kerjaan lagi. Yang 20 sejak menantunya punya menantu sampai kapan? Sampai menantunya nggak ada. Lo gimana sih? Ini Bapak survei di mana sih Pak? Maksudnya menantunya game over? Meninggal? Ya terserah. Cerai. Nggak ada itu kan bisa Anda sebutkan Nggak, sekarang cerai. saya mau tanya, Bapak punya mertua nggak? Punya dong, dia. banyak. Loh, iya. Ada. Kok banyak? Nggak, maksudnya ada. Ada dia. Ini sebenarnya paling enak emang punya menantu kayak Cak Lontong Pak. Kenapa, Jangan iya. Ya saya belum selesai karena otomatis juga pasti mertuanya nggak mau tinggal serumah sama dia. Kenapa? Bapak nggak kebayang punya menantu kayak gini ngomong ngalur ngidur gak ada juntrungannya. Jangan salah ya, bukan hanya menantu ya. Tetangga juga nggak mau serumah sama saya. Iya. Neil Armstrong juga ngomong begitu tuh, Cak. Neil Armstrong lagi. Saya katakan bahwa masalah itu ada ketika mereka tinggal serumah ataupun tidak. Iya. Nah itu perlu kita antisipasi. Kalau misalnya sudah terlanjur tinggal Tinggal bareng, bersama. jangan berpisah. Ya kan udah tinggal bersama. Ah, iya, makanya ya, mau jangan berpisah berpisah. gimana? Lah iya. Orang mau kemana? Iya. Yang kedua, pastikan itu mertua kita. Iya benar. Sebelum kita menjaga hubungan baik. Jangan kita sampai udah- mertua orang lain ikut-ikutan. Iya, kita Ke udah rumah sama-sama tinggal bersama ternyata bukan mertua kita. Nah, ya kemudian yang kita lakukan lagi adalah jangan membeda-bedakan. Maksudnya mertua kita Misalnya dengan yang tinggal di rumah kita ini mertua. orang tua kita, otomatis itu kan mertua dari pasangan kita. Iya. Nah kita sebagai anak tidak boleh membeda-bedakan. Mertua atau orang tua, gitu harus kita lakukan seperti orang tua. Walaupun dia mertua. Ya. Jadi ketika yang ikut di rumah kita itu mertua, anggap saja dia orang tua kita. Walaupun dia mertua. Nah, kalau yang ikut ke rumah kita ini orang tua kita, anggap saja itu mertua dari pasangan kita. Walaupun itu orang tua kita. Jangan dibeda-bedakan. Iya. Bukan dibeda-bedakan, memang kenyataannya memang begitu. Nah, iya Pak. Iya. Yang selanjutnya apa? Hormati mereka. Iya. Hargai perasaannya. Karena kalau punya perasaan untuk menghormati itu, setidak-tidaknya kita bisa mencegah hal-hal yang membuat mereka kecewa. Jangan seperti Cipan, justru memanfaatkan kehadiran mertua. Maaf, Anda tidak tahu rumah tangga saya, kenapa Anda bisa bilang memanfaatkan? Saya tidak tahu rumah tangga Anda, tapi Anda sudah cerita banyak tentang Kalau mertua memang Anda mertuanya tadi. yang mau gimana? Saya nggak tahu rumah tangga Anda, tapi siapa bilang saya nggak tahu mertua Anda? Emang Anda tahu mertua saya? Enggak. Ya berarti Anda nggak tahu apa-apa Iya, soal iya. rumah tangga dan mertua Loh, ya, saya. dia kan siapa nggak bilang, bilang? dia. Kan Dia kan nggak nggak ada. bilang kalau dia tahu kalau rumah Tapi kan tangga dia ngomong kamu. kayak gitu, kesannya Seolah-olah dia mengetahui. Anda aja yang udah suzon sama Iya. mertua, suzon sama saya lagi. Tadi kan Bapak sendiri bilang saya Pak Jarwo, keluar deh memanfaatkan. Pak Jarwo deh. Anda yang keluar, kenapa saya yang disuruh keluar? Ini Cipan orang sama Cak Lontong yang ribut kok. Udah saya diem aja. Ini kan lagi ngomongin mertua bukan mermuda. Maaf, saya tidak memanfaatkan. Ya. Tapi saya membuat mertua saya ada artinya. Betul. Ya itu sama dengan kata lain walaupun sama. Beda dong, Pak. Pak sampean. Bu, Cipan, Anda itu hanya mempolite Lo udah 2 kata-kata. kali manggil dia bapak loh.
Anda itu hanya membungkus kata-kata Anda. Kalau saya lebih lugas saja, tapi secara visual itu sama yang Anda lakukan. Saya juga gitu kok, jadi tahu. Sama ternyata kamu tuh. Makanya Anda nggak bisa mempergunakan. berkelit dari saya. Selanjutnya beri perhatian. Ini yang Kepada penting. kepada mertua atau orang tua. Yang tinggal bareng kita. Beri perhatian tuh nggak perlu muluk-muluk. Berkomunikasilah dengan baik. Iya kan? Kalau perlu harusnya seperti Cipan itu bukan memerintah Iya. atau menyuruh atau apa, tapi menimba informasi. Mumpung ada mertua di rumah. Nah justru saya menggali potensi mertua saya untuk menjaga cucu. Nah ini kalau dari eksploitasi delong parlong. Itu mengeksploitasi manusia sesama manusia. Iya. Dan bukan pada tempatnya karena itu mertua. Jadi memberikan perhatian dan komunikasi itu yang sudah terlanjur serumah. Tapi yang tidak tinggal serumah jangan salah. Anda juga potensi punya masalah. Makanya harus dijaga juga. Kalau Anda tidak serumah, satu, jaga komunikasi yang baik. Dengan cara, kalau memang seperti Bu Lelisa kita ini, anak menantu bisa berkunjung rutin, berkunjung. Betul. Kalau tidak bisa berkunjung, gunakan alat canggih yang sudah ada. Yaitu Kendongan di masjid. telepon kali, telepon. Oh itu BBM-an kampung ya, saya paling canggih itu teleponan. Pak. Yang Ya. kedua, beri porsi yang seimbang antara mertua dan orang tua, Ya. walaupun kita tidak tinggal serumah. Misalnya dalam berkunjung, minggu ini kita ke mertua, Ya. minggu depan ke mertua, minggu berikutnya ke mertua, minggu keempat ke mertua, kan seimbang. Ya itu kan ke mertua terus Loh, berarti kan. mertua saya berarti kan orang tuanya dia. Oh iya. Nah, minggu berikutnya ke mertua dia, berarti Ya. orang tua saya, kan gitu. Bapak jangan bingung-bingung Ya mertua ya loh. ya ya. Terus yang terakhir fokus. Kalau Anda terpisah dengan orang tua, tidak tinggal bareng. Justru fokus, kalau Anda punya anak, fokus mendidik anak. Kalau Anda punya keluarga, fokus bahagiakan keluarga. Saya yakin entah mertua, entah orang tua yang tidak tinggal serumah dengan Anda, kalau keluarga Anda bahagia, mereka pun akan bahagia. Iya.